Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari kelas IPA. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ICT pada pembelajaran IPA. Nah, pasti kalian pengen tahu tentang videonya. Lanjut tonton videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ICT dalam pembelajaran IPA. Yang pertama tentang submaterinya yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep dasar ICT, contoh penerapan model integrasi dalam pembelajaran IPA, serta analisis dan rencana, dan yang terakhir adalah contoh-contoh dari aplikasi yang berhubungan dengan IPA. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian ICT dulu, sebelum lanjut ke yang berikutnya. ICT adalah istilah yang mengacu pada berbagai teknologi yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan informasi melalui komunikasi digital. ICT juga mencakup perangkat keras seperti komputer, ponsel, dan lainnya yang berhubungan dengan teknologi dan perangkat jaringan lunak, serta aplikasi yang mendukung komunikasi, serta akses dan penyimpanan informasi. Penggunaannya meliputi berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan bisa bisnis, pemerintahan, dan kesehatan, aplikasi multimedia, dan alat produktivitas digital lainnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA, yang terdiri dari yang pertama yaitu virtual lab. Apa itu virtual lab? Virtual lab adalah melalui laboratorium virtual. Siswa atau mahasiswa itu bisa melakukan eksperimen ilmiah yang mungkin berbahaya atau mahal jika beli alatnya untuk dilakukan di laboratorium nyata atau tidak memiliki laboratorium. Nah, misalnya simulasi reaksi kimia atau eksperimen fisika yang kompleks bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Yang selanjutnya, dalam aplikasi ini, video pembelajaran dan konten multimedia. Guru dapat menggunakan video atau podcast atau presentasi multimedia untuk menjelaskan konsep IPA, misalnya menayangkan video dokumenter tentang perubahan iklim atau siklus hidup tumbuhan. Video ini dapat dipadukan dengan diskusi kelas dan kegiatan praktis. Aplikasi pembelajaran kolaboratif, penggunaan alat kolaboratif seperti Google Docs dapat membantu siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek IPA bersama-sama dalam satu kelompok, bertukar ide atau berbagi ide, dan menyusun laporan praktikum untuk hasil penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, integrasi ICT dalam pembelajaran IPA memberikan keuntungan berupa pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan dunia digital yang dihadapi siswa saat ini. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan dan rencana penerapan dalam berbasis IPA. Analisis kebutuhan penerapan pembelajaran dalam berbasis IPA ini yang terintegrasi dengan ICT yang harus mempertimbangkan beberapa aspek kunci utamanya, seperti kayak kebutuhan, infrastruktur, kurikulum. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam proses ini. Langkah pertama yaitu analisis kebutuhan. Kebutuhan infrastruktur, teknologi, akses ke perangkat teknologi komputer, laptop ataupun tablet, ataupun itu proyektor dan papan pintar untuk digunakan dalam kelas sehingga dapat memudahkan siswa memahami materinya. Jaringan internet yang stabil, ketersediaan jaringan internet yang memadai di ruang kelas agar siswa dan guru itu dapat mengakses sumber daya pembelajaran daring dalam internet yang
lancar. Perangkat lunak dan aplikasi perlu adanya lisensi dan pelatihan untuk aplikasi pembelajaran seperti Pad Google Classroom, Zoom, atau aplikasi khusus laboratorium virtual. Laboratorium IPA yang terintegrasi dengan ICT yaitu alat laboratorium yang dapat dikombinasikan dengan perangkat digital seperti sensor digital untuk eksperimen fisika maupun eksperimen kimia. Selanjutnya, kebutuhan kompetensi guru. Pelatihan ICT bagi guru. Guru itu perlu dibekali dengan kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, misalnya bagaimana caranya mengoperasikan simulasi ilmiah, mengelola platform e-learning, dan menggunakan alat presentasi digital. Pengembangan sumber daya ajar digital. Guru perlu dapat merancang dan menggunakan materi pembelajaran berbasis ICT, termasuk penggunaan multimedia, animasi, dan konten interaktif. Selanjutnya, kebutuhan kurikulum. Integrasi dengan kurikulum nasional. Pastikan bahwa penggunaan ICT ini mendukung pencapaian tujuan kurikulum IPA. Penggunaan teknologi harus diintegrasikan secara alami dalam proses belajar mengajar tanpa menggantikan pendekatan eksperimen fisik yang esensial dalam IPA. Penilaian berbasis teknologi. Pengembangan alat evaluasi berbasis ICT seperti kuis online, diskusi daring, atau tugas proyek yang bisa melibatkan riset maupun internet. Selanjutnya, rencana penerapan, yaitu terdiri dari fase persiapan, pengadaan teknologi yang harus disiapkan, yaitu identifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan serta merancang anggaran untuk pengadaan teknologi. Selanjutnya, pelatihan guru. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk guru agar mereka dapat terampil dalam menggunakan teknologi dan dapat mengintegrasikan dengan pembelajaran IPA yang ada di sekolah. Penyusunan modul pembelajaran. Guru dan tim pengembang kurikulum perlu menyusun modul pembelajaran IPA berbasis ICT, termasuk video tutorial presentasi, simulasi, dan soal interaktif. Selanjutnya, fase implementasi. Mulai dari skala kecil, uji coba pembelajaran berbasis ICT di kelas tertentu atau topik tertentu, misalnya mulai dengan pembelajaran topik yang relevan untuk simulasi, seperti konsep gerak dalam fisika atau ekosistem dalam biologi. Penggunaan media interaktif. Siswa diberikan akses ke aplikasi simulasi untuk melakukan eksperimen virtual, misalnya simulasi gerak planet atau reaksi kimia melalui aplikasi interaktif yang dapat digunakan di perangkat individu. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Guru bisa membagi siswa dalam kelompok-kelompok untuk menyelesaikan proyek berbasis teknologi seperti membuat presentasi multimedia tentang dampak polusi terhadap lingkungan atau studi perubahan iklim menggunakan data-data online. Selanjutnya, fase evaluasi dan pengembangan. Evaluasi proses belajar mengajar setelah penerapan ICT. Lakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan teknologi dalam mendukung pembelajaran IPA. Hal ini juga bisa dilakukan melalui umpan balik dari siswa, analisis hasil belajar, dan refleksi guru. Pengembangan berkelanjutan itu berdasarkan hasil evaluasi. Kembangkan materi dan strategi baru untuk memaksimalkan manfaat integrasi ICT dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, tantangan yang mungkin dihadapi ke depannya, yaitu keterbatasan infrastruktur. Beberapa sekolah mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi yang diperlukan seperti kurangnya perangkat keras, keterampilan teknologi yang tidak merata, baik guru maupun siswa mungkin memiliki tingkat keterampilan yang berbeda-beda dalam menggunakan ICT, sehingga perlu adanya pelatihan berkelanjutan.
adaptasi kurikulum, yaitu perlu waktu untuk mengadaptasi kurikulum yang sudah ada agar sesuai dengan model pembelajaran berbasis ICT tanpa mengorbankan aspek eksperimen fisik yang menjadi inti dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, contoh rencana penerapan. Tahap 1 itu bisa dilakukan selama 3 bulan. Pengadaan alat dan infrastruktur. Seperti kayak pelatihan guru, melatih guru tentang penggunaan ICT dalam pembelajaran IPA. Pengembangan bahan ajar berbasis ICT seperti video, simulasi, dan materi digital. Yang terakhir adalah contoh-contoh aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Khan Academy. Khan Academy ini adalah platform pendidikan nirlaba yang menyediakan video pembelajaran, latihan interaktif, dan sumber daya edukasi lainnya secara gratis. Didirikan oleh Salman Khan pada tahun 2008. Platform ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu semua gratis tanpa biaya. Yang kedua adalah Arduino Science. Arduino Science adalah bagian dari ekosistem Arduino yang fokus pada penggunaan perangkat keras. Yang terakhir ada aplikasi Labster. Labster adalah platform pendidikan yang menyediakan simulasi laboratorium virtual interaktif untuk mendukung pembelajaran sains. Labster dirancang untuk memungkinkan siswa melakukan eksperimen laboratorium secara digital menggunakan perangkat komputer ataupun tablet, sehingga mereka dapat mempelajari konsep ilmiah dalam lingkungan yang aman dan realistis. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.